Hai, perkenalkan nama aku Miftah Husnul Barok dari Program Studi Pendidikan Seni Musik. Kali ini aku ingin menjelaskan materi tentang bahaya narkoba bagi remaja untuk memenuhi salah satu tugas penyuluhan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia. Hai, tahukah kalian bagaimana asal mula narkoba? Pertama kali ditemukan oleh bangsa Sumeria, Mesopotamia pada tahun 2000 sebelum Masehi. Mereka menemukan serbuk sari bunga yang dapat menimbulkan rasa candu atau dikenal juga sebagai holigen, yang artinya obat yang menggembirakan. Serbuk sari ini berasal dari bunga opium, di mana bunga ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Bangsa Sumeria menggunakan serbuk sari bunga opium ini sebagai obat-obatan tertentu, seperti digunakan sebagai obat tidur dan obat bius untuk mengurangi rasa sakit bagi orang yang sedang mengalami luka serius. Bahkan, serbuk sari ini bisa digunakan sebagai racun untuk melemahkan mangsa atau hewan pada saat pemburuan. Tahukah kalian apa itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Mengutip penjelasan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan bahan pembuatannya. Pertama, narkoba alami. Biasanya dipakai secara langsung dengan melalui proses yang sangat sederhana. Ganja adalah salah satu jenis narkoba alami dikarenakan tidak adanya proses fermentasi, isolasi, dan proses lainnya terlebih dahulu. Ganja memiliki zat yang sangat kuat sehingga tidak digunakan sebagai keperluan medis. Kedua, narkoba sintetis. Narkoba jenis ini dibuat menggunakan bahan kimia melalui proses pengolahan yang rumit. Narkoba sintetis sering digunakan untuk keperluan pengobatan dan penelitian. Salah satu contoh narkoba jenis ini adalah amfetamin. Morfin adalah salah satu contoh dari narkoba ini. Bahan utama narkoba jenis semi-sintetis yaitu narkoba alami yang kemudian diekstraksi dan diambil zat aktifnya atau intisarinya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk dunia kedokteran. Penggunaan dosis yang sesuai dengan anjuran dokter, obat ini mampu memberikan efek ketenangan serta dapat digunakan sebagai penghilang rasa nyeri. Namun jika disalahgunakan, dapat menyebabkan efek halusinasi dan kecanduan. Hai, kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengenal jenis-jenis narkoba sampai dengan bagaimana cara pengguna memakainya. Mohon dicatat bahwa ini tidak patut untuk ditiru ya teman-teman. Pertama, ganja, juga dikenal sebagai marijuana, cimeng, dan gele. Ganja memiliki bentuk daun yang ganjil dan banyak ditemukan pada pegunungan tropis. Ganja ini digunakan dengan cara dilinting dan dijadikan rokok untuk dapat dihirup asapnya. Yang kedua adalah sabu. Sabu memiliki nama lain yaitu meth, metamfetamin, kristal, kapur, dan juga es. Sabu memiliki bentuk butiran seperti kristal, berwarna putih, dan tidak berbau pahit. Sabu digunakan dengan cara diletakkan di bong yang memiliki bentuk botol, kemudian diisi 2 sedotan, di mana 1 sedotan digunakan untuk membakar dan satunya lagi untuk dihirup uapnya.
Biasanya pemakai juga mencekokkannya ke dalam rokok. Cara lain yang paling banyak digunakan adalah dengan cara menggunakan jarum suntik dan disuntikan langsung ke pembuluh darah. Selanjutnya, ekstasi. Ekstasi adalah bahan kimia sintetis dengan efek komplikasi yang menyebabkan halusinogen. Ekstasi memiliki bentuk seperti pil atau manisan yang memiliki banyak varian warna, bentuk, dan gambar yang menarik. Pada kasus tertentu, pemakai ataupun pengedar memanfaatkan keunikan bentuk dari ekstasi untuk menarik perhatian anak-anak. Dan yang terakhir adalah heroin. Heroin memiliki nama lain sebagai putau. Heroin juga dijual dengan bentuk serbuk putih ataupun kecoklatan yang telah dicampur gula, pati, susu bubuk, dan kina. Heroin dapat digunakan dengan cara dihisap dan dicampur di dalam rokok atau disuntikan ke pembuluh darah. Pada umumnya, efek dari penggunaan keempat narkoba tersebut dapat membuat penggunanya berhalusinasi, susah tidur, depresi, dan dapat emosi yang sangat signifikan dari sedih menjadi marah ataupun agresif. Lalu dapat menyebabkan kerusakan pada otak, menurunkan daya pikir, merusak organ bagian dalam dan organ vital penting lainnya, bahkan berujung kematian. Jadi, sekian penjelasan tentang jenis-jenis narkoba beserta efek negatifnya, di mana harapan saya informasi ini dapat dijadikan pembelajaran dan bukan untuk dicontoh ataupun mencoba narkoba. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.